Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak sekalian? Jumpa lagi bersama saya, Ibu Liana. Masih bab 3 transformasi, materi yang Ibu sampaikan hari ini mengenai translasi. Sebelum memulai pelajaran hari ini, ada baiknya Ibu selalu ingatkan ke kalian agar tetap melakukan pola hidup sehat meskipun belajar dari rumah. Lakukanlah 3M, selalu memakai masker, rajin mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak agar kita bisa memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19 dan kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kompetensi dasar KD 3.5. KD pengetahuan menjelaskan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. KD 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transformasi geometri, refleksi, translasi, rotasi, dan dilatasi. Oke. Apa yang dimaksud dengan translasi pada suatu benda? Bagaimana caramu menentukan koordinat bayangan hasil translasi pada koordinat kartesius? Supaya kamu mengetahui dan memahami jawaban dari pertanyaan di atas, lakukanlah kegiatan-kegiatan berikut. Ini adalah bangun datar segi 5A. Bangun ini akan kita translasi sehingga menghasilkan A aksen. Letaknya menjadi seperti ini. Oke, kita teliti tiap titik pada A yang memindahkan A ke A aksen. Pertama, titik yang paling atas. Bergeser 4 satuan ke kanan, dilanjutkan 2 satuan ke atas. Titik yang ini juga 4 satuan ke kanan, dilanjutkan 2 satuan ke atas. Titik yang ini juga sama, 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas. Titik yang ini 4 satuan ke kanan, 2 satuan ke atas, dan titik terakhir juga 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sehingga semua pergeseran A ke A aksen menggunakan pergeseran yang sama, yaitu 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Sehingga pergeseran atau translasi dari A ke A aksen atau bayangan A adalah 4 satuan ke kanan dan 2 satuan ke atas. Maka ditulis translasi 4-2. Oke, kita lanjutkan. Informasi. Jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis horizontal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke arah kanan dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah kiri. Jika suatu translasi atau pergeseran pada suatu benda dilakukan sepanjang garis vertikal, maka translasi tersebut akan bernilai positif jika benda ditranslasikan ke atas dan bernilai negatif jika benda ditranslasikan ke arah bawah. Oleh karena itu, kesimpulannya, translasi adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang menurut jarak dan arah tertentu. Bagaimana translasi pada bidang pada koordinat kartesius? Untuk mengetahui itu, perhatikan gambar berikut. Tentukan letak segitiga setelah bergeser dengan translasi 2 negatif 3, kemudian tentukan koordinat bayangan hasil dari translasi. Oke, titik A negatif 2, negatif 3.
titik B negatif 1,1 dan titik C 1,0 akan kita ditranslasikan oleh 2 negatif 3. Arti dari 2 negatif 3 tadi apa? Iya, 2 karena positif berarti 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Gitu ya. Kita mulai dari titik A. 2 satuan ke kanan, kita lanjutkan 3 satuan ke bawah. Berarti di sini letak A aksen. Bayangan A oleh translasi 2 negatif 3. B juga 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. Disinilah letak bayangan B. Ya, B aksen. 2 satuan ke kanan, 3 satuan ke bawah. C, 2 satuan ke kanan, dilanjutkan 3 satuan ke bawah, berarti ini letak C aksen. Kita hubungkan. Nah, inilah segitiga A aksen, B aksen, C aksen, hasil dari translasi oleh 2 negatif 3 dari segitiga ABC ya. Kita lihat koordinat dari A aksen. Koordinat dari A aksen adalah, ini titik 0 ya, 0, negatif berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 0, negatif 6. A aksen adalah 0, negatif 6. B aksen berapa ini? Iya, 1, negatif 2. C aksennya? Iya, positif 3, negatif 3. Nah, berarti negatif 2 menjadi 0 itu diapain dari 2? Betul, ditambah. Negatif 3 menjadi negatif 6 itu diapain dari negatif 3? Betul, ditambah. Negatif 2 tambah 2, 0. Negatif 3 tambah negatif 3, negatif 6. Negatif 1 tambah 2, 1. 1 tambah negatif 3, negatif 2. 1 tambah 2, 3, 0 tambah negatif 3, negatif 3. Maka jika titik X, Y ditranslasikan 2 negatif 3, hasilnya apa? Betul. X tambah 2, Y tambah negatif 3. Bisa dipahami? Oke, lanjut ya. Oke, kesimpulannya translasi pada koordinat kartesius adalah jika suatu titik X, Y pada bidang koordinat ditranslasikan oleh MN, maka bayangan A aksen adalah X tambah M, Y tambah N. X-nya ditambah dengan yang atas, Y-nya ditambah dengan yang bawah. Oke, untuk lebih jelasnya perhatikan contoh soal dan pembahasan berikut. Contoh soal yang pertama. Diketahui titik A 3, negatif 5. Bayangan A aksen hasil dari translasi titik A oleh negatif 28 adalah. Oke, A 3, negatif 5 akan kita translasi negatif 28 menghasilkan, nah iya betul. X-nya kita tambah dengan yang atas, Y-nya kita tambah dengan yang bawah. Berarti A aksen 3 tambah negatif 2, negatif 5 tambah 8. Hasilnya adalah iya 1,3. Bisa dipahami? Lanjut ya. Contoh soal dan pembahasan yang kedua. Diketahui titik A 1, negatif 3. Bayangan A aksen negatif 3,5. Hasil dari translasi titik A oleh AB. Pertanyaannya, berapakah nilai A ditambah B? Oke, A 1, negatif 3 kita translasikan oleh AB menghasilkan negatif 3,5. Gitu kan. Nah, dari soal ini didapat 1 ditambah negatif 3 harus negatif 1 ditambah A, 1 tambah A ya, harus negatif 3. Berarti nilai A berapa yang ditambahin 1 hasilnya negatif 3? Iya, nilai A adalah negatif 4. Untuk mencari nilai B berarti negatif 3 ditambah B hasilnya harus 5. Gitu kan, negatif 3 tambah berapa yang hasilnya 5? Benar, 8. Karena negatif 3 tambah B sama dengan 5, maka nilai B harus 8. Yang ditanyakan di soal adalah A tambah B, berarti negatif 4 tambah 8. Berapa hasilnya? Iya, hasilnya adalah 4. Bisa dipahami? Kita lanjutkan ya. Contoh soal yang terakhir. Contoh ketiga.
C double aksen adalah bayangan titik C, negatif 2,5 hasil dari pencerminan titik C terhadap garis Y sama dengan 4, yang dilanjutkan dengan translasi oleh 3, negatif 2. Pertanyaannya, koordinat titik C double aksen adalah berapa? Oke, kita udah belajar pencerminan. C, X, Y jika dicerminkan terhadap Y sama dengan M menghasilkan C aksen? Iya. X, 2M dikurang Y. Nah, X, 2M dikurang Y ini dilanjutkan lagi dengan pencerminan MN menghasilkan X tambah M, Y tambah N, gitu kan. Nah, kita selesaikan negatif 2,5 jika kita cerminkan terhadap Y sama dengan 4, gitu kan. Hasilnya adalah negatif 2, yang berubah Y ya. Rumusnya adalah 2M dikurang Y, berarti 2 kali 4. Iya, 8. 8 kurang 5? Betul, 3. Maka koordinat C aksen adalah negatif 2,3. Lalu kita lanjutkan terhadap translasi 3, negatif 2. Berarti negatif 2 harus ditambah 3, 3 juga harus ditambah negatif 2, gitu kan? Negatif 2 tambah 3 berapa? 1. 3 tambah negatif 2? Iya, 1. Maka hasilnya C double aksen adalah 1,1. Bisa dipahami semuanya? Oke, kalau masih kurang paham, ditonton lagi videonya ya. Sekian, sampai di sini dulu dari Ibu. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.